Sebenarnya, aku benar-benar menyesal atas apa yang terjadi di sana. Aku minta maaf. Aku sama sekali tidak tahu bahwa ibu telah mengundang calon pengantin. Dia sudah salah paham. Itu sebabnya dia mengganggumu tadi. Aku minta maaf. Kenapa kau tidak ingin menikah? Aku minta maaf. Aku mengajukan pertanyaan pribadi padamu. Sebenarnya saat aku melihat ibumu, dia terlihat khawatir. Dia ingin kau menikah, itu sebabnya aku bertanya. Aku tidak bermaksud. Lupakan saja. Aku sungguh minta maaf. Sampai saat ini belum pernah ada yang menanyakan hal itu padaku. Dan sekarang kau bertanya. Keluargaku hanya ingin aku menikah. Tapi sampai sekarang tidak ada yang pernah bertanya kenapa aku menolak untuk menikah. Aku juga tidak perlu memberitahu siapapun kenapa aku tidak ingin menikah. Dan bagaimana perasaanku. Kenapa aku harus memberitahu siapapun kenapa aku tidak ingin menikah? Dan hari ini, untuk pertama kalinya seseorang bertanya padaku. Aku masih kuliah ketika ayahku menderita serangan jantung. Aku masih muda. Sebagai anak laki-laki tertua dalam keluarga adalah tanggung jawabku untuk mengurus keluarga dan menangani bisnis ayahku. Pada usia itu anak laki-laki menggoda dan berkencan dengan para gadis, dan aku telah mengambil semua tanggung jawab. Aku menangani semuanya. Aku sibuk menangani berbagai hal, dan aku tidak punya waktu untuk kehidupan pribadiku ataupun untuk cintaku. Aku membangun kerajaan bisnis ini, tapi sekarang aku tidak punya kehidupan pribadi. Aku terikat dengan tugasku, oleh karena itu aku tidak mendapatkan waktu untuk memiliki kehidupan pribadi. Aku tidak ingin menjalin hubungan jika aku tidak bisa berbuat adil. Wow, Rizab. Jadi kau anggap aku ini serius? Dan ini bicara apa? Aku memintamu untuk menghabiskan waktu bersamanya secara pribadi, dan kau melakukan itu. Tolong jangan pedulikan apa yang nenek katakan. Nenek memiliki kebiasaan melontarkan kata-kata yang terlintas di pikirannya. Aku pergi ya. Nek, duduklah di kursi itu. Kita akan mulai latihan ya. Aku mau berbaring. Tapi kau tidak akan nyaman melakukan latihan di sini, Nek. Aku telah lama berdiri. Aku akan istirahat sebentar. Setelah itu, aku akan melakukan latihan. Baiklah. Hei, apa yang kau lihat? Bukan apa-apa. Jangan buang-buang waktu. Pergi ke kamar Karan. Dia merasakan sakit di bahu kanannya. Pergi dan obati dia. Setelah itu, aku akan melakukan latihan, oke? Sekarang pergilah. Tapi, Nek, bagaimana aku bisa pergi ke kamar Karan? Lakukan saja apa yang ku minta, oke? Aku tidak akan bergerak sampai aku membantu bahu Karan. Aku merasa sangat tidak berdaya. Tapi, bagaimana ini? Kenapa kau masih di sini? Iya. Pergilah. Kau ingin jadi model? Ini kesempatan emas untukmu. CEO merek cemerlang Rizab Lutra sedang mencari model untuk iklan barunya. Dia akan berperan sebagai lawan saudaranya Karan Lutra. Silakan hubungi kantor merek cemerlang secepatnya. Catat alamatnya. Keberuntunganku akan berubah. Mimpiku akan menjadi kenyataan. Karena alam semesta membantuku. Aku akan datang untuk audisi. Ya Tuhan, proyek pertama karir modelingku dengan Karan Lutra. Aku minta maaf. Apa benar itu Karan Lutra? Ternyata benar itu Karan Lutra. Benar sekali. Aku tidak akan berhasil ikut audisi jika aku terus bermimpi. Aku akan datang, Karan. Sepertinya dia sedang tertidur. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Haruskah aku mengobatinya? Atau kembali saja? Karena itu, aku tidak ingin melakukannya. Aku akan memberitahu nenek bahwa dia sedang tidur.
Nenek, kau di sini? Ayo mulai. Apa Karen sudah merasa lebih baik? Karan sedang tidur nyenyak sekali. Jadi aku tidak mau mengganggunya. Tidak masalah, aku akan mengobati bahunya nanti. Aku tidak mau ada alasan. Dia kesakitan. Tapi kau menyuruhku terapi. Dokter macam apa kau ini? Apa kau tidak tahu ini darurat? Sampai sakit bahunya berkurang, aku tidak mau terapi. Baiklah, aku akan pergi dan memeriksanya lagi. Ini pasti menyenangkan. Karan pasti akan marah besar. Ibu? Untuk apa lagi dia memanggilku? Ya, aku datang. Di sini, aku adalah seorang fisioterapis. Jadi bagaimanapun ini adalah pekerjaanku. Lalu, kenapa aku merasa tidak nyaman? Harusnya aku nyaman. Cara dia berperilaku dengan gadis-gadis, aku merasa aneh menyentuhnya. Tapi aku harus lupakan semua itu dan memperlakukannya seperti pasien lainnya. Kau di sini, sayang. Kau satu-satunya yang bisa menyembuhkan rasa sakit ini. Sedikit lebih rendah. Iya, tolong agak ke tengah. Sofia, dari mana kau? Jadi dia berpikir kalau aku ini Sofia. Aku harus selesaikannya dengan cepat dan keluar dari sini. Kenapa kau berhenti? Aku mencintaimu, So. Kau? Sedang apa kau di sini? Aku kesini untuk mengobati bahumu. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Lalu bagaimana aku mengobati bahumu itu? Oh, kau pikir aku bodoh? Apa aku terlihat bodoh? Aku tahu betul bahwa kau hanya ingin menyentuhku. Menjauhlah sekarang. Apa yang kau bicarakan? Apa kau sudah gila? Oh, apa itu benar? Aku tahu niatmu. Kau hanya ingin menyentuh tubuhku. Kau ingin mendekatiku. Itu saja. Sungguh? Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku ingin menyentuh pria menjijikan sepertimu? Oh, aku menjijikan. Kalau aku menjijikan, maka kau pembohong. Apa kau mengerti? Pertama kau masuk ke mobilku, lalu rumahku, dan sekarang berada di kamarku. Pria yang baru saja mandi butuh privasi. Tetapi kau tidak peduli. Kau tidak mengerti ya? Apa kau tidak pernah belajar tentang itu? Hah? Kau sudah manfaatkan kesalahpahamanku dan kau memijat bahuku. Wow! Ada yang salah dengan pikiranmu. Tapi aku bukan psikiater. Untuk saat ini, biarkan aku obati bahumu. Tidak mau. Karena nenekmu mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan aku merawatnya sampai aku mengobatimu. Kalau begitu, aku akan bicara dengan nenekku. Aku. Tidak. Itu dia. Itulah masalahmu. Masalah terbesarmu adalah kau tidak mendengarkan siapapun yang ingin mengobatimu. Sayang, apa yang terjadi? Dan siapa gadis ini? Sayang, gadis? Gadis yang mana? Maksudmu dia? Dia adalah seorang fisioterapis dan dia di sini untuk mengobati cederaku. Dokter, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Kau boleh pergi sekarang. Bagaimanapun juga pacarku ada di sini dan aku suka saat dia menyentuhku. Bagus. Bagus. Oh, kau terlihat sangat seksi, sayang. Oh ya, aku lupa. Aku lupa membawa peralatanku. Tolong biarkan aku mengambilnya. Permisi. Diam! Kau tidak jatuh, kau aman. Aku aman. Kau tidak bisa berjalan dengan benar dan kau di sini untuk mengobati orang lain. Aku ingin mengambil barang-barangku dan kau menabrakku. Oh, benarkah? Kau menyalahkan aku atas kesalahan. Bukannya berterima kasih, kau malah menyalahkan aku. Apa aku memintamu untuk menyelamatkan aku? Kalau begitu baiklah. मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला Hey! तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे
कसम से सुकून Kau bahkan telah mengajarkan Dupatamu bagaimana cara membuat lebih dekat dengan orang lain. Kau benar-benar gila. Lepaskan Dupataku. हर पल हंसी सा हुआ है सांसों को तूने छुआ है बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला. Pergilah. Selamat tinggal. Ayo pergi. Persaingan akan sulit, tapi aku tidak akan gugup. Tidak ada yang perlu ditakuti. Aku akan memenangkan topi ini karena aku yang terbaik. Aku di sini untuk audisi. Silakan isi formulir ini. Terima kasih. Hei, Samaira. Selamat, kau telah dipilih. Aku terpilih, padahal aku belum audisi. Rohan adalah pacarmu, sayang. Dan Rohan berteman baik dengan Lutra bersaudara. Faktanya, Samir Lutra adalah sahabatku. Oh, aku tidak percaya ini. Terima kasih banyak. Waktunya pesta. Ya. Hei, permisi. Ada apa ini? Kami belum mengikuti audisi, tapi dia sudah terpilih. Ya, ini curang. Betul, ini curang. Benar sekali. Ini tidak bisa dibenarkan. Kau curang. Ini tidak Tenang, boleh. gadis-gadis. Samir memang mengenal pria itu. Tapi hal itu tidak akan mempengaruhi audisi. Jadi tolong, cobalah untuk mengerti. Permisi, siapa bosnya? Aku ingin bertemu dengannya. Tidak, kalian tidak bisa bertemu bos kami sekarang. Tidak bisa bertemu sekarang. Tenanglah. Kalian tidak bisa bertemu dengannya. Silakan duduk. Hei, foto ini dari pertandingan yang sama yang aku tonton di Nasik. Karan, dengar Karan, aku di sini dan bersorak setiap kali kau mencetak angka 4 atau 6. Aku sangat bersemangat. Mengingat aku adalah penggemar nomor 1-mu, aku harus menjadi lawan mainmu dalam iklan ini. Apa aku benar? Aku minta maaf. Foto Karan juga ada di sini. Hei Karan sayang. Kau ingin menemui siapa? Begini, beritahu aku siapa Samir Lutra itu. Oh, itu yang memakai jaket hitam. Iya, selamat sore. Apa semuanya sudah beres? Dengar, aku ingin semuanya tepat waktu. Dan sama sekali tidak ada perubahan. Aku ingin terorganisir seperti yang kurencanakan. Oke, sampai jumpa. Oke, aku siap. Siap. Untuk apa? Tentu saja audisi. Sebenarnya kau tidak perlu mengaudisi aku sama sekali. Bukankah aku terlihat seksi, pintar, dan cantik? Kau tahu apa? Aku sempurna untuk audisi ini, benar kan? Maaf, tapi peran ini tidak cocok untukmu. Hah? Hari, audisi untuk pria akan dilakukan di kabinku. Ayo cepat. Halo, bagaimana kau tahu kalau ini tidak cocok untukku? Pernah kau lihat penampilanku di depan kamera? Pernah kau lihat aku di kamera? Aku cukup fotogenik. Dengar Tuan Samir Lutra, pilih aku untuk iklan ini. Akulah yang terbaik yang akan kau dapatkan. Lihat tembok itu. Kau lihat ada apa di atasnya? Kami ingin model yang sedikit lebih pendek dari itu. 5 kaki 5 inci dan 5 kaki 8 inci. Tapi kau lebih tinggi dari itu. Permisi? Jadi apa yang kau inginkan? Haruskah aku memotong kakiku sehingga aku menjadi lebih pendek? Bahkan jika tinggiku 5 kaki 5 inci, kau tidak akan memilih aku untuk iklan ini. Kau tahu kenapa? Karena kau tidak adil. Kau memilih berdasarkan kedekatan. Apa? Kau telah memilih pacar sahabatmu, Rohan, untuk iklan tersebut. Itu tidak adil, tanpa audisi sama sekali. Aku tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Audisi macam apa ini? Apa kau tidak kasihan dengan calon yang ada di luar? Dengar, tenanglah. Gadis itu belum dapat peran utama. Itu hanya peran karakter. Model utamanya sampai sekarang belum dipilih. Tidak, kau berbohong. Kau berbohong. Dan aku benci pembohong. Aku benci orang-orang yang lebih pendek dariku. Maaf ya, aku bukan pembohong. Dan aku juga tidak lebih pendek darimu. Kemari. Lihat ini. Bisa kau melihatnya? Aku lebih tinggi darimu. Oh, halo. Sudah terbukti bahwa kau pembohong dan kau lebih pendek dariku.
Hanya karena aku pendek bukan berarti aku pembohong. Setidaknya kau tahu bahwa aku mengatakan yang sebenarnya. Aku mengatakan bahwa kau lebih pendek dariku. Tapi kau tidak percaya. Kau punya buktinya, berarti kau pendek. Jadi ketika aku memberitahumu bahwa kau pembohong, itu berarti kau seorang pembohong. Ketika aku mengatakan aku model terbaik, tolong pertimbangkan. Kau tahu apa? Para pembohong biasanya cukup keras kepala. Kau membuat aku kesal. Bahkan jika kau meminta aku untuk iklan ini, aku tidak akan menurutinya sama sekali. Tidak peduli seberapa keras kau mencoba menghentikanku, aku tidak akan tinggal di sini lagi. Kau sudah menolak model terbaik di Mumbai. Aku ingatkan itu. Aku akan pergi sekarang dan jangan menghentikanku, oke? Aku akan pergi. Jangan menghentikanku. Aku pergi. Terlepas dari semua upayaku, dia tidak menghentikanku sama sekali. Akan kubuktikan, dia lebih pendek dariku. Aku akan melukai egonya. Ego laki-laki tentu saja. Apa yang akan kukatakan pada Prita? Aku tidak mendapatkan iklan hanya karena aku beberapa inci lebih tinggi. Kak Prita, aku mau kemana ya? Sekarang renggangkan kakimu sedikit. Gadis konyol ini memberiku perintah. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Sampai aku menemukan jalan keluar, aku akan ikuti saja. Nyonya? Pakai es batu kan? Iya, sudah Nyonya. Bagus. Tunggu sebentar. Iya. Untungnya kau bukan ahli giziku. Kalau tidak, aku bisa kelaparan. Kau tidak menyukai aku, kan? Itu karena tidak ada yang menyenangkan tentangmu. Sepertinya kau sudah lupa bahwa aku di sini karena aku seorang fisioterapis dan kau sangat membutuhkan terapi ini. Justru itulah yang paling membuatku kesal. Omong-omong, ada apa denganmu? Dupatamu sobek? Apa kau merasa lebih baik? Kalau kau belum pergi juga, aku tidak akan baik. Aku tidak bisa pergi sampai kau selesai dengan pemijatan ini. Sakit sekali. Apa kau ingin mematahkan kakiku? Apa yang terjadi, Nek? Oh, jadi dia melakukan triknya untuk menyingkirkan aku. Aku sudah mengatakan padanya untuk tidak memelintir kakiku, tapi dia melakukannya. Aku tidak tahu apa maunya. Aku rasa tulangku patah. Aku tidak bisa berjalan lagi. Aku sudah bilang kalau dia bukan dokter yang baik. Pasien tahu dokter yang baik dan yang bukan. Kau ini? Apa kau tidak lihat kau bisa merusak sariku? Oh tidak, aku lupa kaki mana yang tadi sakit ya? Pertama-tama Nenek putuskan dulu yang mana yang sakit. Kaki kiri atau kanan? Kau membuat aku bingung. Kaki kanan atau kiri? Nenekku tersayang. Nenek bisa berpura-pura sebanyak yang Nenek mau, tapi fisioterapis tidak akan berubah. Aku tidak akan dengarkan keluhan apapun. Semua ini dilakukan untuk kebaikan Nenek. Nikmati saja sesi fisioterapi ini. Terima kasih, dokter. Ayo, teruskan. Tunangan Kritika Aksai akan datang ke sini. Aku harus bersiap-siap. Nenek, apa yang Nenek lakukan? Sayang, lampunya padam. Aku sedang menggantinya. Hanya perlu waktu 2 menit. Nenek, 2 menit bisa membuat Nenek terbaring di tempat tidur selama 2 bulan. Kau bisa jatuh dari kursi. Berikan padaku, biar aku yang ganti. Lain kali kalau butuh bantuan, bilang saja padaku. Tolong pegang kertasku, Nek. Terima kasih. Sudah selesai? Di mana saklarnya? Oh, di sana. Oke. Iya, yang atas. Lihat, Nek. Sudah menyala. Oh Tuhan, kami sebenarnya punya hubungan darah. Nenek kenapa? Kenapa menatapku? Aku hanya berpikir kalau tinggi itu banyak manfaatnya. Kau hanya perlu menjangkaunya untuk mengganti bola lampu. Ya, kadang ada keuntungan. Tapi menjadi tinggi juga memiliki kelemahan. Maksudmu? Sepertinya kau sangat sedih. Dan kau terlihat tidak bahagia. Ada apa? Aku pergi untuk audisi model.
Kau tahu apa? Aku ditolak karena aku terlalu tinggi. Kalau tidak, aku akan menjadi seorang model. Tapi tidak apa-apa, Nek. Tidak masalah aku tinggi atau pendek. Ingat kata-kataku, aku akan menjadi supermodel paling terkenal di Mumbai meski aku begitu tinggi. Kau tahu, Tanu adalah model favoritku. Aku sangat menyukainya. Dia adalah ratu dunia modeling. Maksudku, ada banyak wajah terkenal di industri ini. Tapi wajahnya itu memiliki kepolosan yang sangat unik. Pernah kau lihat jalannya? Dia berjalan sangat anggun. Ya Tuhan, semoga Sarla tidak marah. Aku ingin seperti Tanu, Nek. Jangan jadi seperti Tanu, Sristi. Mau apa lagi wanita ini? Berani-beraninya dia bicara seperti itu. Kau putriku, Sristi. Darah dagingku. Tidak akan kubiarkan kau menjadi seperti Tanu. Tidak, Sristi tidak akan pernah bisa seperti Tanu yang jahat. Dia wanita jahat. Kau tidak bisa membayangkan betapa jahatnya dia. Setiap hari aku berdoa pada Tuhan agar gadis seperti dia tidak pernah dilahirkan. Tunggu, apa kau sudah gila? Kau ini bicara apa? Hanya karena kau tidak suka pada Tanu, bukan berarti dia wanita yang tidak baik. Kau hanya melihat kecantikannya, kulitnya yang putih. Tapi kau tidak tahu betapa jahat hatinya. Kau tidak bisa membayangkan betapa menyedihkannya dia. Dia mungkin idolamu, tapi mulai sekarang tidak ada seorang pun yang membicarakan Tanu di rumahku. Wah, hebat sekali. Sampai-sampai membicarakan orang saja dilarang bicara di rumah ini. Nenek, sini tasnya. Baiklah. Wanita ini membuatku gelisah. Aku sudah muak. Aku muak dengan omelannya yang terus-menerus. Dia terus memberitahu aku apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dia terus menasihatiku sepanjang waktu. Dasar gila yang bisa dia lakukan. Hanya mendominasi orang-orang. Dia bukan ibuku. Hah? Dia ingin sewa sebulan penuh. Baiklah, dia akan mendapatkannya. Aku akan membayar semuanya hari ini dan meninggalkan rumah ini bersama dengan Prita. Lihat saja nanti. Aku salah karena aku akan membayar sewa sebulan, tapi aku mencintai kebebasanku. Aku tidak peduli dengan aturan dan peraturanmu. Kau ingin tamu yang membayarmu menjadi budakmu, begitu. Tapi aku minta maaf, aku tidak bisa melakukannya. Aku akan membayarmu dan meninggalkan penjara ini untuk selamanya. Hei, Sristi, tunggu dulu. Sekarang kau puas? Salam. 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 Ini terima kasih. Tolong pegang ini. Kami sudah menunggu. Aksai tidak datang. Menantumu Aksai tidak datang. Apa menurutmu itu mungkin? Putrimu telah merapal mantra padanya. Dia mengikuti kemanapun dia pergi. Lihat, dia di sini. Oh, dia di sini. Akas, mintalah berkah pada mereka. Tuhan memberkatimu. Oh, tidak. Jangan kau membuatku seperti wanita tua. Aku mungkin ibunya Kritika, tapi aku lebih mirip kakaknya. Iya kan, Raki? Iya. Jadi peluk aku. Itu baru anakku. Ayo masuk. Haruskah aku panggil? Siapa? Tentu saja yang kau cari. Siapa lagi? Lihat dia. Permisi. Dupa tamu hampir saja menyentuh lantai. Itu bisa menyebabkan kau jatuh. Bolehkah aku memperbaikinya? Silakan. Oke. Ngomong-ngomong, bukankah kau Prita, fisioterapis baru nenekku? Iya. Sudah selesai. Terima kasih banyak. Prita, aku membawa manisan ini dari Jaipur. Belum ada yang mencicipinya. Karena aku bertemu denganmu, tidak ada salahnya kalau kau yang pertama mencicipinya. Terima kasih banyak. Pernikahanmu akan ditetapkan, benar begitu? Aku tahu. Semoga terbaik untukmu. Terima kasih banyak. Pernikahanku sudah lama ditetapkan. Sebentar lagi aku menikah. Sungguh? Iya, tapi aku pasti akan mengundangmu. Aku harap kau datang. Tentu saja. Lihat, dia mencoba berteman dengan semua orang di keluarga ini. Begitupun dengan Risab. Dan sekarang dia mendekati Kritika.
Secara bertahap dia akan membuat semua orang menari mengikuti iramanya. Dia wanita yang berbahaya tapi juga pintar. Aku rasa dia akan mulai mengganggu hidup kita. Nenek benar. Nenek satu-satunya di keluarga ini yang tahu niat Prita sebenarnya. Hanya mengetahui niatnya tidak akan membantu kita, Nenek. Kita harus mengusir wanita ini dari rumah kita demi kebaikan kita sendiri. Kita akan melakukan apapun, tenang saja. Itu karena hanya kita berdua yang tahu gadis ini menimbulkan masalah bagi keluarga ini. Kita akan mengusir dia secepatnya dari rumah ini. Selesai. Dan kita akan mewujudkan rencana kita mulai besok pagi. Kau akan menjadi pecundang, Prita. Tunggu dan lihat saja. Bukan, Nona. Ini bukan 22 karat. Emas ini tidak murni dan beratnya juga 10 gram saja. Kalau aku meleburnya, tidak dapat lebih dari 6 gram. Aku bisa beli cincin ini. Tapi aku tidak bisa membayarmu lebih dari 10.000 rupiah. Karena kau adalah tamu, kau harus membayar uang sewa. Sewa sebulan penuh. Aku memberikan kamar ini selama sebulan. Hei, tidak peduli apa kau tinggal di sini selama beberapa hari atau sebulan. Apakah itu tawaran terakhirmu? Berikan aku 11.000 rupiah. Ya, harga itu aku tidak bisa tambah lagi. Ya sudah, 10 rupiah. Aku bisa saja memberi 11.000 rupiah, tapi itu tidak mungkin. Makanya dengan datang ke tokoku, kau dapatkan 10.000 rupiah. Tukang emas lain tidak ada yang ingin membeli. Terima kasih. Iya. Aku akan pergi dan melempar uang ini ke wajah wanita itu. Aku sudah tidak tahan hidup seperti budak di rumahnya. Aku punya satu dupata yang cocok dengan semua gaunku. Aku harus menjahitnya. Karan harus disalahkan atas semua kejadian ini. Apa yang pernah dia lakukan sampai dia menjadi begitu sombong? Kenapa aku malah memikirkan dia? Ya sudah, aku akan menjahitnya. Kak Prita, wanita itu ingin sewa sebulan penuh, bukan? Ini. Ambil uang ini dan berikan padanya karena kita akan keluar dari sini. Akhirnya, aku tidak ingin tinggal di sini. Aku sudah muak. Aku tidak bisa hidup dengan dia lagi. Aku tidak bisa tinggal di sini. Dia datang dengan aturan baru setiap hari. Di rumah ini kita tidak punya kebebasan sama sekali. Maafkan aku. Aku sudah muak. Dengarkan aku. Dari mana kau dapatkan uang sebanyak ini? Itu cincin yang tadinya untuk Deepak. Dan tadi aku sudah menjualnya. Berani sekali kau. Jadi kau telah menjual cincin ayah? Kenapa kau tidak tanyakan aku dulu? Kita butuh uang, Kak. Dan cincin itu adalah satu-satunya barang berharga yang kita punya. Selain itu, kau tidak membutuhkan cincin itu lagi untuk Deepak. Lagi pula, itu bukan emas murni, jadi cuma 10.000 rupiah. Aku tidak percaya, Kak Prita, kau menamparku hanya gara-gara cincin itu. Itu bukan cincin biasa. Cuma itu kenangan ayah yang aku miliki. Dan siapa yang bilang cincin itu tidak terbuat dari emas murni? Aku mengetahuinya karena ayah ingin menjual cincin itu untuk membayar biaya kuliahku. Tapi kemudian aku dapat beasiswa. Kami hanya memolesnya untuk Deepak karena kami tidak punya uang. Dan kau malah menjual cincin ayah dan tidak bertanya padaku dulu. Seharusnya kau tanya padaku dulu, jangan asal jual saja. Aku minta maaf, pergi dari sini. Tolong jangan menangis, Kak Prita. Aku akan mengembalikan cincin itu. Di mana uangnya? Aku akan mengembalikan uang itu kepada tukang emasnya dan memintanya untuk mengembalikan cincin itu kembali. Aku pergi dulu. Tolong jangan menangis, Kak.
Mana orang itu? Tadi dia di situ. Permisi. Pria yang tadi duduk di sini. Oh iya, aku datang ke sini beberapa saat yang lalu. Aku menjual sebuah cincin. Sekarang aku ingin cincin itu kembali. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Nona. Kalau kau tidak tahu, pada siapa lagi aku bertanya? Aku jadi bingung. Tuan, tunggu sebentar. Aku datang ke sini beberapa waktu yang lalu untuk menjual cincin. Apa kau kenal aku? Iya, kenal. Bagus, tunggu sebentar. Ini 10 rupiah yang kau berikan padaku. Aku tidak ingin menjual cincin itu. Aku ingin itu kembali. Dengar, kita sudah buat kesepakatan dan sudah terjadi. Aku tidak bisa mengembalikan barang yang aku beli. Kau tidak mau mengembalikannya? Tidak bisa begitu. Aku mohon, aku minta padamu, Paman. Aku telah membuat kesalahan besar. Cincin itu adalah kenang-kenangan ayahku. Aku tidak bisa menjualnya. Tolong kembalikan padaku. Kau telah menjual cincin itu kesalahanmu. Iya kan? Prem, ambilkan berkas toko perhiasan Sasi. Tolong, aku mohon padamu, Paman. Aku sudah memohon kepadamu. Tolong kembalikan cincin itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku ingin cincinku kembali. Selain itu, kau telah menipuku. Tidak ada cacat pada cincin itu. Itu emas murni. Aku memang menipumu. Itu pun karena kau bodoh. Aku pasti mengambil keuntungan dari pelanggan yang bodoh. Ini memang bisnis. Aku bayar harga yang lebih rendah dan kau terima dengan senang hati. Sekarang keluar dari sini. Ini jam kerja. Ayo keluar. Tolong, Paman. Aku mohon padamu. Aku hanya ingin cincin ayahku kembali. Aku tidak ingin yang lain. Aku tidak bisa membiarkan kakakku menanggung hukuman atas kebodohanku. Bagimu, itu hanya sebuah cincin, tapi untuk kakakku dan aku, itu kenang-kenangan dari ayah kami. Pergilah, ceritakan kisahmu kepada orang lain. Aku tidak akan mengembalikan cincin itu. Lakukan apapun yang kau mau. Ayo keluar. Hei, mau apa kau? Kembalikan. Panggil polisi. Ibu, aku sudah kupas kacang polongnya. Kita akan buat kacang polong hari ini. Iya, tambahkan kismis. Oke, baiklah. Halo? Apa? Ada apa, Sarla? Aku akan segera kembali. Katakan. Prita, gawat. Sristi ditangkap. Apa? Aku dapat telepon. Dia datang ke toko perhiasan. Mungkin dia mencuri sesuatu di sana. Makanya akan dipenjara karena mencuri. Bagaimana itu bisa? Kenapa dia? Aku akan mengembalikan uang itu kepada tukang emas dan memintanya mengembalikan cincin itu. Dia pria yang baik. Aku pergi ke sana dulu ya, Kak. Ya ampun. Aku baru tahu. Kenapa dia bisa melakukan hal itu? Jangan khawatir, aku akan memanggil Abi ke sini. Dia akan mengeluarkannya dari penjara. Iya, tolong telepon dia. Aku takut bagaimana mereka memperlakukan Sristi. Aku akan pergi ke sana. Aku ikut denganmu. Inspektur, tunggu dulu. Inspektur, Mana? Tunggu sebentar. Inspektur, tolong dengarkan aku. Aku tidak melakukan kesalahan. Aku tidak mencuri. Dengar ya, kau jangan berisik. Duduklah di sana dengan tenang. Atau kau akan terkena masalah besar. Percayalah, Pak, aku tidak mencuri apa-apa. Aku hanya mengambil kembali cincin milik ayahku. Tukang emas itu curang, dia menipuku. Dia mengatakan padaku bahwa cincin itu tidak murni, tapi tidak ada cacat pada cincin itu. Itu terbuat dari emas murni, Pak. Tapi dia hanya memberiku 10.000 rupiah. Sebenarnya aku pergi ke sana untuk mengembalikan uangnya. Aku hanya ingin cincin ayahku kembali. Tanyakan pada tukang emas betapa aku memohon padanya. Tolong biarkan aku keluar, Pak. Aku tidak bersalah. Tolong keluarkan aku dari sini. Tolong keluarkan. Diam! Dengar ya, aku tahu semua trik yang kau lakukan. Aku menyuruhmu untuk tutup mulut. Jika tidak, kau harus merasakan kemarahanku. Dan ini adalah kantor polisi. Tidak peduli apa kau laki-laki atau perempuan, kalau kau melakukan kejahatan, kau akan dihukum. Kau mengerti? Inspektur, kau bisa melihat kesalahanku, tapi kau mengabaikan fakta bahwa tukang emas itu sudah menipuku. Diam! Atau aku akan menghajarmu sekarang. Hei Santa, kau tangani dia. Inspektur, tolong dengarkan aku. Hei, diam. Duduk di sana. Ayo duduk di sana. Tapi dia... Duduk. Hei kau, apa kau ditangkap untuk pertama kalinya? Setelah kau mendapatkan masalah dengan polisi, masih ada perjalanan panjang. Kau berada dalam masalah besar. Tolong keluarkan aku.
Permisi, di mana petugasnya? Di sana. Abi tidak bisa dihubungi. Prita, aku tidak bisa menghubungi Abi ataupun Pragya. Bagaimana ini? Permisi. Kak Prita! Kak Prita! Kak Prita! Aku sangat takut, Kak. Tolong keluarkan aku dari sini, Kak. Mereka mengurungku, Kak. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku di sini sekarang dan aku akan mengeluarkanmu. Begitu inspektur datang, aku akan bicara dengannya dan mengeluarkanmu dari sini. Katakan pada mereka kalau aku tidak mencuri apapun. Aku pergi ke sana untuk mengambil kembali cincin ayah kita. Tolong katakan pada mereka, Kak, jelaskan padanya. Aku berusaha untuk mengembalikan uang itu, tapi nyatanya mereka menangkapku dan menuduhku. Kau tidak perlu memberitahu aku. Aku tahu segalanya. Dan aku membuat kesalahan karena menamparmu. Tidak, Kak Prita, itu bukan salahmu. Kau melakukan hal yang benar, aku pantas dihukum. Aku pikir aku pintar dan cerdas. Aku tidak punya kesabaran sama sekali. Aku melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa yang kemudian aku sesali. Dan sekarang kau juga menghadapi masalah karena kesalahan yang aku buat. Tidak, Sristi. Itu bukan salahmu. Aku yang lebih tua, aku seharusnya menunjukkan kedewasaan. Aku membentakmu karena itulah kau terkena masalah. Maafkan aku. Tidak, Kak Prita, itu bukan salahmu. Kalau aku tidak kehilangan ketenangan dan menjual cincin itu, kita tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Kenapa aku tidak bisa sepertimu, Kak? Kenapa aku tidak pernah belajar darimu? Aku benci dirimu. Sekarang kau jangan khawatir. Ada Bibi Sarla di sini. Dan dia mengenal banyak orang di sini. Dia akan menemukan jalan keluar dari masalah kita. Permisi, bisakah kau memanggilkan petugasnya? Aku Inspektur Chauhan. Ada masalah apa? Salam, aku Sarla Aurora. Gadis yang kutempatkan di penjara itu adalah Sristi. Dia tinggal bersama kami sebagai tamu, bersama dengan Prita. Jadi masalahnya apa? Kenapa kau datang ke sini? Inspektur, tolong bebaskan dia. Dia tidak melakukan apapun. Seorang tukang emas telah melaporkannya. Aku segera mengambil tindakan dan juga menangkapnya saat mencuri. Aku tidak mencuri apa-apa. Diam! Tutup mulutmu. Pak Inspektur, tolong dengarkan aku. Dia gadis yang sangat baik. Dia adalah tamu kami. Dan dia selalu membayar dan tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Nyonya, sepertinya kau berasal dari keluarga yang baik. Kau membawanya sebagai tamu karena kau mungkin butuh uang. Tapi kau tidak boleh percaya begitu saja dengan gadis-gadis ini. Kau tidak tahu kemampuan gadis-gadis ini. Aku telah melihat banyak kasus seperti ini. Jangankan pemilik rumah, mereka bahkan tidak memberitahu orang tua mereka apa yang mereka lakukan untuk menghasilkan uang. Kau benar-benar tidak tahu betapa buruknya dunia ini, Nyonya. Kau adalah wanita yang baik, jadi menurutmu semua orang baik. Tapi aku akan menghapus anggapanmu hari ini. Kami mendatangi lingkungan yang kelihatannya terhormat dan menangkap 3 gadis yang terlibat dalam perdagangan daging. Bayangkan saja, mereka manfaatkan tinggal di sana dengan melakukan sesuatu yang menjijikan. Kau bahkan tidak tahu kenapa mereka datang ke sini untuk terlibat dalam perdagangan ini. Orang tua mereka pasti tidak akan mengizinkan. Mereka telah berbohong pada orang tua mereka. Aku bertanya-tanya, apakah gadis ini pergi ke tukang emas untuk menjual cincin ini atau untuk membuat kesepakatan? Ketika semuanya gagal, dia mencuri. Apa kau tidak waras? Diam! Tutup mulutmu. Aku mengenal gadis-gadis sepertimu dengan sangat baik. Beberapa orang tua juga terlibat dalam hal ini. Mereka menjual anak perempuan mereka dan hidup dari penghasilan mereka. Orang-orang tidak tahu malu. Mereka tidak punya nilai. Saat mereka tertangkap dan kami menunjukkan cermin, mereka melontarkan tuduhan terhadap kami. Aku bisa melihat apa yang mungkin terjadi antara dia dan tukang emas itu. Diam! Kalau kau ucapkan sepatah kata lagi terhadap gadis-gadis ini, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Kau tidak tahu apa-apa, Bu. Gadis-gadis ini bisa melakukan apa saja demi uang. Kau tahu siapa dia, dari mana asalnya, dan darah kotor siapa yang ada di tubuhnya. Dia adalah darah dagingku. Darahku mengalir dalam nadinya. Dia adalah anakku. Tidak ada yang bisa mengenalnya lebih baik daripada aku. Aku ibunya. Meskipun aku tidak membesarkannya, aku mengandungnya di dalam rahimku selama 9 bulan dan melahirkannya. Bersama dengan darahku, aku memberinya nilai-nilaiku, kejujuranku, dan prinsip-prinsipku. Aku tahu putriku lebih baik mati daripada melakukan sesuatu yang salah. Aku percaya nilai-nilai yang aku tanamkan. Aku punya keyakinan penuh pada mereka.
Dan kau menyebut dirimu seorang inspektur. Petugas macam apa kau? Kau menyatakan dia bersalah tanpa ada bukti satupun. Kau bahkan tidak berpikir kau punya bukti. Aku bisa mengatakan dengan pasti bahwa putriku tidak akan pernah mencuri. Kalau kau berani menuduhnya lagi, ingat kata-kataku. Kau akan menuduhnya. Dan aku akan menuduhmu menyalahgunakan kekuasaanmu dan juga posisimu. Dia adalah cinta dalam hidupku. Dia adalah kebanggaan dan juga kegembiraanku. Anak perempuan dilahirkan hanya dari mereka yang sangat beruntung. Dan Tuhan memberkatinya, sedangkan aku tidak beruntung karena dipisahkan dari anak perempuanku. Setelah aku mati, kalian tidak akan menjadi yatim piatu. Ayah tidak pernah mengatakan ini, tapi ayah akan katakan hari ini. Ibu kalian masih hidup. Kita tidak hanya bertiga. Ibumu, nenekmu, dan kakakmu, Pragya. Berjanjilah, Prita, kau akan menemui ibumu. Ayah, berjanjilah. Ketika aku kehilangan alamat ibu, aku tidak tahu mengapa kami datang ke Mumbai. Setelah itu, aku mendapat pertanda. Kurasa kau sangat merindukan putrimu. Siapa namanya? Pragya. Nama yang ayah katakan padaku adalah Pragya. Aku mendengar nama itu pada hari pertamaku di Mumbai. Bagaimana aku bisa melewatkan pertanda itu? Mengapa aku tidak menyadari bahwa Tuhan telah membawa kita ke tempat yang tepat? Pragya adalah putri sulungnya. Abi adalah suami Pragya dan kakak ipar kami. Ayah pasti bertemu dengannya bersama Pragya. Ibu kami berada tepat di depan kami dan kami gagal mengenalinya.